Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topa. Jadi kami meminta waktunya, mohon maaf mengganggu. Terganggu sama sekali. Apa yang bisa dibantu? Ini dalam rangka pemenuhan tugas CGP, jadi kami ingin melakukan wawancara. Oh, di angkatan berapa ini? Angkatan 10. Iya. Berarti ini sudah hampir Ini modul 3 sudah, Pak. sudah hampir selesai. Modul terakhir ya? Iya, modul yang terakhir. Masalah dilema etika. Semua ya, masalah yang memang menjadi apa ya? Bagi para sekolah itu permasalahan yang agak sulit lah untuk diambil keputusannya. Memang masalah etika, sesuatu yang luar biasa dari dua hal yang menurut kita itu harus dipilih yang terbaik dari dari permasalahan yang ada itu. Terus kira-kira apa yang mau ditanyakan selanjutnya selain dilema etika ini? Yang pertama ini karena apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sofyan tadi, bahwasanya kasus per kasus mungkin sangat banyak yang terjadi di sekolah itu Bapak Sofyan. Yang kami tanyakan mungkin mulai dari bagaimana Pak Sofyan selaku kepala sekolah mengidentifikasi setiap kasus-kasus tersebut, lalu bagaimana Pak Sofyan mengambil langkah sehingga terciptanya suatu keputusan untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau permasalahannya ada di lembaga itu kan banyak, tidak hanya dari proses pembelajaran, tidak dari asas sarana prasarana, kemudian problem guru juga, ya. Tapi untuk mungkin yang bisa saya ceritakan satu saja pada waktu misalkan ada permasalahan ini yang lagi hangat di lembaga saya ini, ada guru yang memang udah masih lama lah di sini, hampir 15 tahun, kemudian jarak antara lembaga dan tempat tinggalnya jauh, bisa hampir 46 kilo lah. Beliau itu kalau berangkat itu memang pagi sekali, nyampe sekolahan sekitar 6:30, sama dengan saya rata-rata semacam itu. Beliau adalah pengajar guru bahasa Indonesia satu-satunya di lembaga saya. Beliau bercerita dan menghadap juga untuk mengajukan mutasi. Lah, saya melihatnya kan yang bersangkutan kan salah satu-satunya guru. Ya, anggaplah saya sebutkan guru bahasa Indonesia yang ada di SMA. Terus kemudian beliau mau mengajukan mutasi. Dan beliau aset kami, beliau wakil kurikulum, pelatih pramuka, dia semuanya dia mumpuni di situ, betul sudah jadi penggeraknya di sekolah kami. Nah terus mengajukan mutasi, betapa beratnya lembaga itu kan menjadi pemikiran saya juga, betapa emannya lembaga kalau ditinggal sosok yang luar biasa yang bisa menggerakkan dia SMK Pakem, terus kemudian mau pindah. Dan di sekolah juga tidak ada guru penggantinya yang memang punya kualifikasi sama-sama, misalkan pengajar pada pelajaran tersebut. Kalau untuk jabatan kan bisa lah kita adaptasi. Itu menjadi permasalahan juga dari saya. Satu sisi yang harapan dia mutasi dengan berbagai macam latar belakang sudah disampaikan ke saya. Itu menjadi beban di pikiran saya pada waktu itu untuk memutuskan apa ini. Diberi lolos foto, tapi di lembaga kami tidak ada guru penggantinya yang linier, tapi tidak diloloskan foto. 15 tahun bukan hal yang pendek, panjang jarak tempuhnya, kondisi kesehatannya, sehingga pada waktu dia ada, saya tidak langsung memberi jawaban, sehingga saya kumpulkan tim khusus. Saya ingin mengetahui rekam jejak
saya identifikasi itu dari masukan dan teman-teman banyak yang cerita ternyata terkait kendala kesehatan juga sama dengan yang disampaikan beliau pada waktu mau mutasi kendala kesehatan sampai dibawa ke ronsen. Terus teman-teman cerita, saya juga baru masuk tahun 2022 berapa kali beliau jatuh, terus kondisinya semacam itu sehingga naik sepeda mengapa saya lihat begitu ternyata memang ada di belakang itu memang kondisinya kurang ya, sehingga dibuktikan itu semuanya. Sehingga kita lakukan itu identifikasi kemudian karena bagaimanapun keputusan saya adalah keputusan bersama karena ini kan lembaga ada semacam ini walaupun keputusan utamanya tetap ada di saya di kepala sekolah tapi kan kami butuh masukan ini semuanya dari berbagai macam masukan dari bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan untuk penguat seandainya nanti saya memutuskan dan memutuskan ini diberi lulus butuh atau tidak, kami sudah punya solusi. Contohnya kalau ini kami berikan lulus butuh, terus bagaimana yang mengajar di lembaga kami? Dan itu kan butuh solusi, butuh pemecahkan masalah. Ya dari masukan teman-teman untuk permasalahan yang ada, kita sudah bisa mengambil solusinya. Satu sisi berarti ada guru pengajar yang memang di sini ada kelebihan guru walaupun tidak primer. Dan mereka juga guru dari provinsi itu sebagai bahan solusi. Yang kedua, seandainya nanti terkait administratif dari satu sisi secara ADTK itu memang kita tidak bisa tidak meloloskan butuh yang guru, tapi di sisi yang saya ambil adalah sisi kemanusiaan dengan berbagai macam bukti pendukung hingga data-data yang sudah lengkap itu saya bawa ke cabang dinas dan saya sampaikan saya berani memberikan lulus foto karena faktor ini pada secara secara kebutuhan di lembaga ini kita kehilangan sosok itu kehilangan banget emang kita nggak ada penggantinya yang linear tidak ada sosok penggerak terus kemudian ini guru-guru dari sekolah. Tapi satu sisi saya sampaikan karena kami mengambil sisi kemanusiaannya dengan latar belakang memang dia saya suruh bercerita dan bermaterai betul dukung bukti-bukti yang konkret masalah kesehatannya sehingga disondingkan untuk sudah rela sehingga kalau semua kami berikan tapi keputusan tetap ada di cabang dinas dengan berbagai masalah dan bukti ininya dan sampai hari ini kita masih menunggu keputusan dari cabang dinas untuk dilanjutkan atau tidak tapi dari pihak sekolah kami sudah memutuskan dan kami sudah punya solusi yang terbaik beliau kita memilih kita lakukan karena kemanusiaan sambil kita mengajukan guru sehingga pengganti sudah ada di sini sambil kita mengajukan guru baru kalau nantinya di ACC berarti kita akan minta ada yang mengisi karena rasa kemanusiaan itu dasarnya itu yang kami lakukan itu bagi kami sangat sulit mengambil keputusan itu aku kurikulum loh jadulnya sekolahan itu yang bagus sekolah kalau sudah di ini terus yang kali jatuh terus ya memang apa sakit nah gitu kita pakai misalkan kita mau bahkan kami menurut kami insyaallah lah ini adalah insyaallah dari si orang-orang baik juga dan beliau bisa berkiprah lebih baik lagi kalau dekat dengan rumah itu positif kami aja semangat ini eman banget tapi dan disana eman banget tapi gimana ya rasa kemanusiaan itu karena memang semuanya kan sama-sama benar sama-sama benar karena administrasi ya nggak mungkin di lolos butuh nggak mengurangi satu sisi kemanusiaan kan karena memang sebenarnya
aturan itu harus diikuti, tapi secara intuisi juga Iya. kita ya secara perasaan juga harus. Ya, gimana? Kita sampaikan apa adanya, tetapi alhamdulillah ada solusi, ada masalah yang ini. Sementara pengganti sambil kita minta nanti pengganti sahnya di ACC untuk diajukan ke provinsi. Jadi intinya semacam itu. Lepaskan. Mungkin ada lagi Bu Farid yang ingin digali? Kalau secara itu tadi sudah lengkap, Mungkin ini aja yang terakhir. Pak Sosial juga sepertinya ada biar pesan-pesan untuk kami yang CDP ini apa Pak Sosial? Kalau saya berpesan, Kita kamu saya. ya, Pesan-pesannya. program ini sangat positif banget. Saya melihatnya banyak hal baru, banyak apa ya, istilahnya di program penggerak ini apa ya, perubahan mindset itu betul-betul nyata, sehingga harapannya setelah menimba candra di mukanya program guru penggerak ini betul-betul nanti sahabat-sahabat ini bisa mengimplementasikan di lapangan, betul-betul bisa mewarnai dari apa yang sudah didapatkan. Jangan hanya penggerak untuk dirinya sendiri, tapi hal betul bermanfaat wabil khusus pada lembaganya. Kalau bisa dijelaskan kepada lembaga-lembaga sekitarnya atau komunitas-komunitas yang ada, sehingga betul-betul panjenengan bisa bergerak dan dampaknya nyata, dinikmati oleh lembaga dan komunitas yang ada serta sekitarnya. Jangan sampai hanya ilmu yang luar biasa di program guru penggerak ini dinikmati untuk diri sendiri. Yes. Siap. Hemat pemerintah. Mudah-mudahan bisa kita ini ya. Amin. Terus semangat. Panjenengan sekali lagi harus muncul dampak. Terima kasih Mungkin atas pesan-pesannya. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Sama-sama kita kolaborasi anak bangsa dan lebih baik ke depan. Sama-sama. Sukses untuk Farid terus memberikan energi positif. Terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf tidak ada saja mengganggu waktunya. Saya berkumpul dengan orang-orang hebat yang Terima kasih. Sami-sami. Kami Mohon diri. Terima kasih. Sami Pak Topan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nanda Wiratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Nanda? Baik, sudah bisa rekamannya Mas Tovan? Bisa, sudah. Sudah mulai Kita rekam manual ini. Oh, perekam layar. Ya, rekam layar. Malah saya enggak bisa itu, rekam layar. Ini mohon waktunya Bapak Nanda mengganggu, menyita waktunya terkait ini wawancara untuk pengambilan keputusan modul 3.1 guru penggerak. Ya, monggo. dilema etika Pak Nanda. Ya. Kita mengalir saja Bapak Nanda ya, kalau di yang saya ajukan kemarin 8 pertanyaan, tapi kita mengalir saja. Bapak Nanda bisa langsung cerita ya bagaimana mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang di dalamnya ada dilema etika, di mana satu sisi itu benar, sisi lain juga sama-sama benar, sehingga perlu pengambilan keputusan yang seperti apa yang selama ini Pak Nanda lakukan di sekolah atau lembaga yang Bapak Nanda pimpin. Langsung jawab. Boleh langsung, boleh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Tovan, Bu Farid. Jadi saya mau cerita dulu nih sebelum kita masuk ke kasus dilema etika.
Jadi perlu Pak Taufan sempat ketahui bahwasannya di SMKN di Jember itu berada di daerah paling barat dari Kabupaten Jember. Di Daerah ujung ya, Pak ini Nanda. ujung betul. Daerah ini secara berita itu dikenal sebagai daerah yang merah. Anak-anaknya cukup luar biasa, sehingga sebelum saya datang sempat viral yang masuk koran itu carok berkelahi dengan siswa lain sehingga isi perutnya keluar. Ya, Pertama datang pun langsung kami dihadapkan untuk menangani siswa yang terlibat dengan pencurian dengan senjata tajam. Dan ternyata di masyarakat pun sudah begitu terkenal bahwasanya siswa SMKN 7 Jember itu jagoan dan juga terkenal kurang baik. Nah, dalam hal ini akhirnya kita bersama manajemen, saya bersama manajemen mengambil satu kebijakan. Yang pertama, kita betul-betul kuatkan penegakan ketertiban di sekolah. Artinya, imbasnya berarti toleransi kita sudah tidak sama seperti dahulu. Kalau dulu anak tidak masuk, cuma masuk ujian bisa naik kelas, bisa lulus, sekarang harusnya tidak boleh. Jika dulu anak-anak tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah melakukan pembelajaran, tiba-tiba naik, maka sekarang tidak lagi. Nah, akibat dari penegakan aturan tersebut, maka banyak tidak sedikit dari siswa-siswa kami yang mau tidak mau harus tidak bisa naik kelas ataupun harus berpindah ke sekolah lain dengan berbagai banyak alasan. Beberapa alasan diantaranya adalah yang pertama kehadirannya sangat minim, yang kedua tidak pernah mengerjakan tugas dalam artian tidak pernah mengikuti kegiatan belajar yang ada di sekolah. Kemudian alasan berikutnya bisa jadi si anak ini terlibat dari tindak pidana seperti pencurian, kemudian minuman keras, penyalahgunaan narkoba, rokok dan sebagaimana. Tentunya kami sebagai lembaga tidak serta-merta melakukan tindakan yang begitu keras kepada siswa untuk tidak naik kelas maupun pindah ke sekolah lain. Tentunya saya tekankan kepada guru untuk menerapkan aturan ini tentunya banyak tantangan. Nah, untuk meminimalisir tantangan, yang pertama kita harus melakukan kewajiban kita sebagai lembaga pendidikan kepada anak yang bermasalah. Seperti apa? Kita optimalkan guru maupun mapel untuk menasehati, kemudian BK kita dorong untuk melakukan konseling baik itu individu maupun kelompok. Jika masih belum berhasil, maka pemanggilan orang tua, home visit berapa kalinya itu harus tercatat dengan rapi dan harus dilakukan dengan benar. Dan yang terakhir tentunya di sini, karena ini hal yang luar biasa bagi kami, maka penanganannya harus terbatu, mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, kesiswaan hingga kepala sekolah, hingga Pak Taufan, Bu Farid. Saya tidak jarang, sering sekali juga ikut menangani konseling siswa, baik itu secara individu maupun secara konseling kelas. Nah, pada satu momen tertentu akhirnya kita dihadapkan pada satu kasus dilema etika di mana si anak dari mungkin keluarga yang kurang ideal, artinya orang tuanya bisa jadi bercerai atau bisa jadi dititipkan ke neneknya karena harus bekerja di luar negeri, kurang perhatian di rumah. Akhirnya si anak ini dalam pembelajaran ya jarang masuk, kemudian jarang mengerjakan tugas, sudah didatangi hingga home visit, hingga dipanggil orang tuanya, ternyata tidak ada perubahan. Maka kita dihadapkan pada suatu dilematika. Di satu sisi kita sebagai seorang manusia pasti kasihan pada kondisi si anak, karena anak ini tidak murni nakal, tetapi anak ini banyak faktor yang membuat dia itu akhirnya tidak masuk ke kelas secara rutin, akhirnya dia membuat dia tidak bersemangat dalam belajarnya. Tetapi di sisi lain, ketika aturan tata tertib ini tidak ditegakkan, dengan jumlah siswa kita kurang lebih 900,
Maka ketika satu kasus saja tidak kita tindak lanjut dengan baik, maka itu akan menyebar ke seluruh siswa, menjadi pandangan yang buruk bagi seluruh siswa. Ternyata tata tertib itu bisa tidak diindahkan. Ternyata tata tertib itu tidak ada wibawanya, sehingga membuat kita sebagai seorang guru itu semakin susah untuk menata, menuntun anak-anak yang begitu banyak ketika tata tertib itu tidak ada wibawanya. Karena akhirnya semakin banyak tantangan kita, semakin banyak anak-anak yang akhirnya punya motivasi untuk tidak menaati tata tertib. Akhirnya apa? Akhirnya setelah kita lakukan kepala sekolah bersama guru BK, wali kelas, guru mapel yang bersangkutan, dan juga kesiswaan itu berkumpul untuk kita memutuskan bagaimana si anak tersebut, maka kita kumpulkan data-datanya. Apakah pelanggarannya cukup untuk dikenai sanksi? Yang kedua, apakah kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita mulai melakukan konseling, kemudian mengundang orang tua hingga datang ke murid. Jika semua sudah cukup, maka yang ketiga, saya ingin menekankan ke Bapak Ibu guru di tim manajemen khususnya yang menangani siswa yang bermasalah ini, pokoknya keputusan kita, niatan kita itu adalah bukan karena si anak ini harus berhenti dari sekolah, bukan karena kita benci kepada si anak. Kita harus cari keputusan terbaik bagi si anak. Oleh karena itu, meskipun kita akibatnya tidak menaikkan kelas atau anak tersebut tidak melanjutkan di sekolah kita sampaikan ke orang tua bahwasanya ini sebagai bentuk rasa sayang sekolah kepada si anak, bentuk rasa peduli Bapak Ibu guru pada si anak. Untuk apa? Karena mendidik itu, menuntun itu bukan hanya mengajari anak-anak buat pintar, tapi menunjukkan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan, bagian dari menuntun si anak-anak. Kita kuatkan orang tua bahwasanya ketika si anak tidak naik kelas, tidak lulus kelas itu, jangan sampai si anak putus sekolah. Karena banyak sekali contoh-contoh kasus yang orang-orang itu sukses ternyata juga punya sejarah tidak naik kelas. Nah, ini kita tekankan, kita ajak ngobrol. Tetapi ketika sudah mentok, akhirnya keputusannya anak ini harus kita antar untuk keluar sekolah dari SMKN 7 Jember ini, maka kita berupaya betul untuk memfasilitasi, mendampingi sampai si anak itu punya tempat sekolah baru yang mungkin pendidikannya itu lebih cocok. Karena di sekolah negeri, mohon maaf Pak Taufan, Bung Farid, jangankan mukul, jangankan keras, kita ngomong menghina anak saja bisa jadi masalah. Bisa jadi di luar lembaga pendidikan negeri itu, lembaga pendidikan swasta mungkin punya cara yang lebih pas bagi si anak-anak ini. Karena sudah berbagai upaya dilakukan sekolah negeri, belum membuahkan hasilnya, maka kita sarankan kepada orang tua dan anak, monggo tetap dilanjutkan, kita fasilitasi. Barangkali di luar SMKN 7 Jember itu ada lembaga pendidikan yang sistem mendidiknya itu lebih pas buat anak tersebut. Begitu Pak Taufan. Dan alhamdulillah berkat upaya terpadu seperti ini, penegakan ketertiban ini, dari awalnya saya datang di tahun 2022, kasus sedang berat siswa kami itu berjumlah 69. Di akhir tahun 2023 itu turun menjadi hanya 42 kasus sedang berat. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini, di bulan Agustus ini, itu kasus sedang berat siswa kami berjumlah hanya 10. Terima kasih banyak Pak Taufan. Keren sekali Pak Nanda ya. Luar biasa. Ini pengalaman luar biasa ini. Mudah-mudahan Bu Farid terlempar malah. Oke. Mungkin ada seseorang atau sosok mungkin yang bisa membantu Pak Nanda dalam menyelesaikan setiap kasus-kasus itu, terutama dalam pengambilan keputusan. Apakah ada seseorang yang betul-betul bisa dijadikan pertimbangan oleh Pak Nanda selama ini? Dari awal memimpin di SMKN 7 Jember, Pak Taufan, saya terbiasa mendengarkan semua orang.
Jadi ketika mengambil keputusan terkait kasus tadi, saya dengarkan guru mapelnya, saya dengarkan wali kelasnya, saya dengarkan guru BK-nya, saya dengarkan kesiswaannya, bahkan kita juga berdiskusi ke komite untuk mendapatkan saran terbaik. Tetapi itu semua kembali kepada kepala sekolah karena semuanya memahami bahwa itu keputusan akhirnya ada di kepala sekolah. Nah, ini pintar-pintarnya kepala sekolah, bijak-bijaknya kepala sekolah harus bisa memahami di dua sisi, bukan hanya sisi kita yang memilih satu keputusan bagi si murid, tetapi pihak murid dan keluarganya. Nah, ini harus betul-betul kita pertimbangkan sehingga itu akan mempengaruhi cara menyampaikan kita, cara bertutur kata kita, kemudian tone nada kita dalam berbicara kepada orang tua itu sangat berdampak ketika niatan kita itu bukan lagi agar si anak ini berhenti, bukan lagi untuk membenci si anak, tetapi betul-betul kita ingin kebaikan bagi si anak tersebut. Nah, itu saya pikir hal itu yang kami lakukan. Sehingga relatif ada tantangannya, tetapi relatif selama ini pengambil keputusan dan implementasi keputusan tersebut relatif Allah beri kemudahan dan kelancaran. Amin, amin, amin. Artinya semuanya dilibatkan berarti oleh Bapak Nanda ya sebelum mengambil keputusan ya. Jadi betul. Mungkin dari sekian kasus yang banyak Pak Nanda alami, Pak Nanda lebih sering langsung eksekusi atau masih ada jeda waktu mungkin untuk bisa memberikan keputusan itu, atau seperti apa Pak Nanda? Jeda waktu yang diambil lebih kepada memperkaya informasi kita dalam mengambil satu keputusan, memperkaya diskusi tukar pendapat kita agar keputusan kita hasilkan itu lebih matang. Jeda waktu yang diambil dalam rangka upaya betul-betul meluruskan niat kita bahwa ketika si anak ini betul-betul tidak naik kelas, tidak lulus, atau harus pindah ke sekolah lain itu bukan karena benci, bukan karena ingin si anak berhenti, tetapi betul-betul mencari solusi terbaik bagi anak tersebut. Ya Pak, intinya berpihak pada murid, intinya begitu. Oke. Jadi berpihak pada murid itu bukan hanya selalu kita memberikan manisan kepada murid, tetapi pengertian saya, pemahaman saya berpihak pada murid, kita juga harus berani memberikan obat yang rasanya pahit, tetapi itu bermanfaat bagi murid. Luar biasa ini. Manisan dan obat. Hebat. Menginspirasi. Artinya ada Pak Nanda, ada ada pencegahan, tapi juga kalau memang sudah terlanjur ada pengobatan gitu. Intinya begitu ya Pak. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak Nanda ya. Maaf, saya berjalan. Dari sekian kasus nih mungkin Pak Nanda ya, dari sekian kasus yang terjadi dan sudah diambil keputusan oleh Pak Nanda itu lebih cenderung pengambilan keputusan itu berdasarkan sebuah peraturan yang sudah disepakati, atau masih ada timbul iba atau rasa kemanusiaan dari Pak Nanda dalam pengambilan keputusan itu? Oke, Pak Taufan, salam Farid. Jadi ternyata kalau sudah kita di sekolah itu tidak bisa kita murni 100% berdasarkan peraturan, tetapi kita juga harus berdasarkan hati nurani. Tentunya toleransi yang dihasilkan karena pertimbangan hati nurani kita itu pun harus betul-betul bukan tidak ada batasnya, tetapi ada batasnya yang relevan. Demi apa? Demi kebutuhan belajar saja anak didik. Contohnya ya Pak Taufan. Contohnya di sekolah kita ada beberapa anak itu yang ngapunten punya kebutuhan khusus.
sehingga secara IQ kecerdasan itu tidak sama dengan teman-temannya. Padahal di sekolah itu ada aturan nilai KKM, nilai paling rendah, ada aturan ketuntasan belajar. Nah, ini kita tidak bisa paksakan anak tersebut itu harus sesuai sama dengan teman-teman reguler lainnya. Karena apa? Karena anak tersebut harus dilakukan modifikasi konten, modifikasi asesmen, modifikasi proses belajar. Tentunya tidak sama ketika teman yang lain harus bongkar mesin mobil, si anak tersebut suruh bongkar mesin mobil, tidak bisa, harus lebih grade-nya diturunkan. Nah, ini beberapa hal, jadi tidak bisa kita total menggunakan peraturan. Contoh tadi yang saya contohkan, ketika kita tidak naik kelas, ketika anak-anak itu harus pindah ke sekolah lain, itu pun sudah dengan toleransi yang banyak. Jadi tidak saklek. Toleransinya sudah banyak, ketika di titik tertentu baru kita putuskan anak ini tidak naik maupun anak ini harus pindah ke sekolah lain. Jadi tetap ada dua hal itu, ada berbasis peraturan, ada berbasis hati nurani. Kenapa kita harus mengakomodir dua hal tersebut? Agar apa? Namanya sekolah ya. Nama sekolah itu dimensinya bukan hanya dimensi akademik, tetapi ada dimensi sosial. Bagaimana keputusan kita itu, kenapa harus mengakomodir peraturan dan nurani agar apa? Dimensi sosial kita juga minim konflik, minim pertentangan, minim pro kontra. Nah, itu salah satu halnya meminimalisasinya dengan juga berdasarkan aturan, juga berdasarkan intuisi atau hati nurani. Oke, terima kasih banyak Pak Nanda. Berarti memang kita, intinya, Bu Farid putus-putus ini punya Bu Farid. Pak Dan sudah, mungkin, putus-putus ya? Putus-putus nih Pak? Tidak apa lancar, saya lancar. Oh, oke. Nggak berarti kan ketika kita mengambil satu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran itu tidak bisa hanya dari satu sisi begitu Pak. Betul. Jadi kita saklek aturan saja seperti itu Pak. Betul Bu, harus banyak dimensinya. Tidak hanya kasus yang terkait dengan siswa, dengan guru pun demikian. Mengingat guru kami itu banyak yang rumah tinggalnya itu jauh, butuh perangkat jauh, ada toleransi ke bapak ibu guru kita. Itu mungkin sudah berarti kan sama sebenarnya dalam pengambilan keputusan, baik untuk murid, kemudian juga untuk guru dan tenaga pendidikan, kita tidak bisa hanya berdasarkan aturannya sendiri Pak. Mungkin itu Pak Taufan, mungkin ada yang terakhir. Pak Taufan kok hilang paling ya? akhir Suaranya, paling akhir ya, pesan buat kami Pak Nanda biar lulus guru penggerak. Iya. Pesan-pesannya buat kami agar lulus nih guru penggerak. Lulus dan bermanfaat. Berdampak. Pesannya buat Pak Taufan sama Bu Farid, tetap semangat, tetap sabar, tetap istiqomah terhadap hal-hal yang baik untuk semuanya. Jangan hanya mengejar kebaikan yang ada di program guru penggerak saja, tapi juga mengejar kebaikan yang ada di sekolah. Program guru penggerak ini didesain agar apa? Agar Bapak Ibu guru itu punya dua kewajiban yang bisa dijalani bersama-sama untuk meningkatkan kompetensinya dan juga untuk bisa berkontribusi di sekolah. Harapannya adalah hegemoninya hanya cuma waktu program guru penggerak, tetapi tugas besarnya yang menantang adalah setelah program guru penggerak, Pak Taufan, Bu Farid itu harus bisa lebih berkontribusi
harus bisa lebih berdaya dan berdampak bagi sekolah, bagi murid-muridnya. Nah, inilah yang penting. Dan jangan sampai punya anggapan bahwasanya yang pintar, yang baik itu hanya hasilnya dari program guru penggerak, karena Bapak Ibu guru kita yang lain juga punya nilai-nilai kebaikan yang mungkin tidak kita miliki. Ketika sudah seperti itu, maka hilanglah eksklusivitas dari guru penggerak. Kenapa saya bilang eksklusivitas? Karena tidak sedikit banyak teman-teman guru penggerak itu yang merasa eksklusif, sehingga ketika dia tidak di depan, dia bukan inisiator, maka dia tidak berbuat banyak. Nah, itu harus kita hilangkan. Pak Tovan dan Bu Farid yang insya Allah saya yakin punya kompetensi yang luar biasa, harus siap meskipun itu di depan, di tengah maupun di belakang. Siap. Insya Allah. Ya, mohon doanya juga. Dan tetap bisa menjaga hati. Baik Bapak Nanda. Terima kasih banyak Pak Nanda atas waktunya. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Pak Nanda sehat selalu ya. Amin. Oke. Amin. Terima kasih sudah mengganggu. Mohon maaf Pak Nanda. Amin.